Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, wanita itu menatap Tan Yun, dan bertanya, "Guru saya tidak memiliki Qitong dan Dantong. Jika Anda tertarik pada alkimia dan bersedia untuk belajar, saya dapat berbicara dengan guruku tentang membuat pengecualian untuk membiarkan Anda memasuki kuil Tianmen," ucap wanita itu. Tan Yun tiba-tiba menjadi energik, mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. "Junior bersedia, sangat bersedia," ucap Tan Yun. "Jangan buru-buru setuju," wanita bertopeng itu berkata, "guruku memiliki kepribadian yang aneh, dia tidak puas dengan Dantong dan Qitong sebelumnya, dan mereka semua dikeluarkan dari kuil Tianmen," ucap wanita itu. Tan Yun berkata, "Generasi muda akan melakukan segala daya untuk memenangkan gurumu," ucap Tan Yun. "Yah, karena kamu berkata begitu, maka orang suci ini akan membantumu sekali," wanita bertopeng itu berkata lagi. Tapi kamu harus tahu bahwa Dantong yang menjadi guruku, Qitong, kamu adalah masih bukan murid kuil Tianmen. Kamu tidak bisa berlatih latihan kuil Tianmen, kecuali jika kamu bisa mendapatkan persetujuan guruku, maka guruku dapat membantumu menjadi murid kuil Tianmen," ucap wanita itu. Pada saat ini, tidak peduli apa pihak lain berkata, Tan Yun setuju semua, mengatakan bahwa tidak ada masalah. Bas. Di antara jari-jari giok wanita bertopeng itu, kilatan cahaya melintas, dan senzu yang tidak bisa dilihat Tan Yun muncul entah dari mana. Rok wanita bertopeng itu terbang, dan setelah dia menyapu senzu, dia berkata, "Naik juga," ucap wanita itu. "Baik senior," ucap Tan Yun naik ke udara dan terbang dengan mantap ke senzu. Segera, wanita bertopeng itu mengendarai senzu dan berlari menjauh dari pegunungan Shizu. Dalam perjalanan, Tan Yun dengan hormat berkata, "Senior, junior ini tidak tahu apa-apa tentang kuil Tianmen, dapatkah Anda menjelaskannya kepada junior?" ucap Tan Yun. Wanita bertopeng itu berkata, "Kuil Tianmen adalah kekuatan terbesar ketiga di wilayah Dewa Benua Barat selain dinasti leluhur Benua Barat dan Bliss Shenzong. Ini adalah gerbang istana yang ingin disembah oleh para dewa dari wilayah ilahi Benua Barat. Sekarang jumlah murid telah mencapai 2 miliar, yang terbagi menjadi murid luar, murid dalam, murid elit, murid inti, murid jenius, murid langsung, dan murid suci. Menjadi murid luar kuil Tianmen saya, alam-alam raja leluhur adalah murid dalam. Alam kaisar leluhur adalah murid elit. Alam kaisar leluhur adalah murid inti. Alam Sein leluhur adalah murid jenius. Alam Tao adalah murid langsung. Alam Tao adalah murid suci," ucap wanita itu. Mendengar ini, Tan Yun menatap wanita bertopeng itu dengan tatapan terkejut di matanya yang berbintang. "Senior, kamu adalah orang suci, mungkinkah itu murid suci, kultivator di alam Tao?" ucap Tan Yun. "Iya." Ketika wanita bertopeng menjawab, dia tidak tahu harus berpikir apa, dan ada sedikit kesepian di matanya yang indah, dan dia berbalik dan masuk ke kamar kerja di Shenzhou. Tan Yun dengan jelas menangkap kesepian sekilas di matanya, dan berpikir dalam hati, karena ada murid suci di kuil Tianmen, maka itu berarti orang suci itu jauh lebih dari dia. Dan dia ada di status orang suci adalah tidak tinggi, ucap Tan Yun. Tan Yun berhenti memikirkannya ketika dia tidak bisa mengetahuinya, dia melihat ke langit, dan ada harapan yang dalam di matanya yang berbintang. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa dia harus tinggal di kuil Tianmen, dan mempelajari alkimia dan artefak yang luar biasa. Jika memungkinkan, Tan Yun juga ingin belajar jimat dan formasi. Tan Yun tahu bahwa hanya jika dia menjadi cukup kuat, dia dapat menemukan Shen Subing dan membawanya pergi. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat membalaskan dendam puluhan miliar prajurit ilahi yang dibunuh secara brutal, dan mengusir Shenzong of Ultimate Bliss. Hanya dengan begitu kita dapat membalas dendam leluhur kita dan mencabut dinasti leluhur Dongzhou, Nanzhou, dan Beizhou. 3 tahun kemudian, di penghujung waktu kesatuan, matahari terbenam di gunung sebelah barat. Di ujung timur laut wilayah Dewa Benua Barat, ada laut biru yang tak berujung. Laut ini adalah wilayah laut terbesar di wilayah ilahi Benua Barat, yaitu Laut Ilahi Benua Barat. Di langit di atas laut, esensi ilahi dari surga dan bumi dan kabut dan awan saling terkait,
membuat laut ilahi benua barat yang luas dan tak terbatas ini semakin indah. Bas! Ketika kekosongan bergetar, Senzu berlayar ke langit di atas laut dan menuju ke kedalaman. Tan Yun berdiri dengan tenang di tepi Senzu, melihat ke bawah ke laut di bawah, dengan pikiran yang mendalam di matanya yang berbintang. Dia memikirkan istrinya, Sen Subing yang tidak tahu di mana dia berada, dan juga memikirkan istri dan tunangannya yang masih berada di alam semesta yang lebih rendah. Dalam 3 tahun terakhir, wanita bertopeng dalam gaun ungu telah tinggal di ruang pelatihan di Senzu, dan Tan Yun dan Qi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah 20 hari lagi, Anda akan tiba di Tianmen Sendao di pusat Shanghai, di mana gerbang Tianmen Sengong berada, ucap wanita itu. Pada saat ini, suara surga datang dari ruang pelatihan yang telah berdebu selama 3 tahun, dan rok ungu tertutup wajah wanita itu melangkah keluar selangkah demi selangkah. Saya telah melihat senior, ucap Tan Yun berbalik dan membungkuk pada wanita bertopeng dalam gaun ungu. Ya, wanita bertopeng itu menganggukkan kepalanya dan berkata, siapa namamu, ucap wanita itu. Junior Tan Yun, ucap Tan Yun berkata jujur. Wanita bertopeng itu menatap Tan Yun dan berkata sambil berpikir, jika orang suci ini tidak salah, kamu harus menyamarkan, ucap wanita itu. Ya, senior, ketika Tan Yun berbicara, dia melepaskan teknik penyamaran, segera, wajah tampan terungkap. Dia terlihat agak heroik, ucap wanita bertopeng itu memandang Tan Yun, dan setelah berpikir sejenak, lengan gioknya yang lembut dan tanpa tulang menjentikkan ringan, dan seberkas sinar perak terbang ke arah Tan Yun, membentuk hantu di depan Tan Yun, menjadi sebuah slip batu giok. Wanita bertopeng itu berkata dengan lembut, ini adalah aturan istana kuil Tianmen, kamu harus menghafalnya dengan hati-hati dan jangan melanggarnya, ucap wanita itu. Setelah Tan Yun membaca peraturan istana Tianmen, dia sangat muak dengan salah satu dari mereka. Aturan istana ini adalah bahwa jika murid sekte luar melanggar aturan istana, murid sekte dalam dapat mengeksekusi murid sekte luar secara pribadi dan hanya perlu melaporkannya. Demikian pula, jika murid dalam melanggar aturan istana, murid elit juga dapat dieksekusi terlebih dahulu dan kemudian dieksekusi. Alasan mengapa Tan Yun jijik adalah karena, dengan cara ini, seseorang dapat menggunakan aturan klan untuk membunuh orang. Junior menuliskannya, ucap Tan Yun memegang slip giok di kedua tangan, mendatangi wanita bertopeng, dan dengan hormat menyerahkan slip giok kepada wanita bertopeng. Iya, setelah wanita bertopeng menerima slip giok, dia menambahkan, Tan Yun, di kuil Tianmen, ada beberapa murid tukang. Murid-murid ini bertanggung jawab untuk menambang tambang leluhur, mengolah obat-obatan ajaib, dan lain-lain. Karena kamu paling-paling adalah anak laki-laki dan anak perkakas guruku, jadi kamu bahkan bukan murid tukang, tetapi kamu terikat oleh aturan istana, apakah kamu mengerti maksudku, ucap wanita itu. Generasi muda mengerti, Tan Yun berkata, berarti jika junior melanggar aturan istana, murid tukang juga bisa membunuh junior, ucap Tan Yun. Benar, wanita bertopeng itu menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu harus ingat, terutama setelah kamu memasuki kuil Tianmen, kamu tidak bisa diam-diam pelajari salah satu latihan kuil Tianmen. Begitu Anda mencuri latihan, Anda akan dieksekusi, ucap wanita itu. Junior menuliskannya, Tan Yun berkata, terima kasih senior suci untuk mengingatkan saya, ucap Tan Yun. 20 hari telah berlalu. Wanita bertopeng itu mengendarai Senzu dan membawa Tan Yun ke langit di atas Tianmen Sendao. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa Tianmen Sendao sangat luas, dengan gunung dan danau di pulau itu. Di kedalaman Tianmen Divine Island, gunung yang berliku dan menjulang tinggi seperti punggung naga raksasa, yang cukup mengejutkan. Tan Yun membuang muka, dan samar-samar bisa melihat bahwa sebuah monumen raksasa berdiri di atas gunung suci jauh di dalam pegunungan, yaitu Gunung Tianmen. Di monumen yang menjulang tinggi, tertulis 4 karakter raksasa kuil Tianmen. Wanita bertopeng itu mengendarai Senzu untuk melintasi kuil Tianmen dengan kecepatan tinggi, dan terbang ke puncak kuil Tianmen dalam waktu singkat. Saya telah melihat orang suci, ucap 2 murid luar dari alam dewa leluhur yang menjaga gerbang gunung membungkuk dalam-dalam kepada wanita bertopeng itu, dan mata mereka menunjukkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Iya. Wanita bertopeng itu membalik tangan batu gioknya dan menawarkan token. Segera, tirai cahaya kabur meletus dari token,
menutupi kekosongan dengan radius jutaan meter. Bas! Ketika kehampaan itu seperti riak air, koridor ruang waktu dengan diameter 1 juta kaki muncul dari kehampaan yang diselimuti oleh tirai cahaya kabur. Ikut dengan orang suci ini, ucap wanita bertopeng itu menyapa Tan Yun, lalu menyingkirkan Senzu dan berjalan dalam kehampaan, melangkah ke koridor ruang waktu. Baik orang suci, ucap Tan Yun mengikuti dengan cermat, dan saat dia memasuki koridor, dia merasakan aura menakutkan yang meresap dari dinding koridor besar dan mengunci dirinya sendiri. Sepertinya di koridor ini, formasi ofensif yang sangat kuat telah diatur oleh Dan Neng. Nafas formasi itu sangat menakutkan, ucap Tan Yun diam-diam berkata, diikuti oleh wanita bertopeng jauh ke dalam koridor 30.000 li surgawi, mencapai ujung koridor. Buka, ucap wanita itu. Ketika suara menyenangkan wanita bertopeng itu terdengar, tirai tipis terpancar dari token di tangannya lagi. Segera, sebuah gerbang dewa kuno muncul di dinding di ujung koridor. Gerbang dewa setinggi 1 juta kaki, dan sebuah totem besar binatang diukir di atasnya. Ledakan. Pada saat gerbang dewa terbuka, kekuatan seperti paus menelan sungai dan bulan menyelimuti kedua Tan Yun. Tan Yun hanya merasakan dunia berputar sebentar. Kemudian, pemandangan di depannya berubah, dan dia menemukan dirinya dan wanita bertopeng dalam fantasi seperti mimpi di langit berbintang. Di langit berbintang yang luas, Tan Yun melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Tapi Tan Yun melihat naga dan burung phoenix bercakar 9 melonjak di langit berbintang yang cerah. Selain itu, ada binatang raksasa aneh dan tak terkatakan lainnya yang berlari liar di langit berbintang. Selain itu, ada istana megah yang dibangun di setiap bintang. Yang lebih mengejutkan dan membuat Tan Yun lebih terkejut adalah dia menemukan bahwa surga dan bumi Divine Essence sangat kaya di kuil Tianmen. Tan Yun tidak bisa tidak bertanya, gadis suci, seberapa kaya esensi surgawi dan bumi di kuil Tianmen daripada dunia luar, ucap Tan Yun. Suara wanita bertopeng itu masih dingin dan menyenangkan, tidak hanya esensi ilahi surga dan bumi 1000 kali lebih kaya daripada dunia luar di kuil Tianmen, tetapi bahkan ki leluhur surga dan bumi 100 kali lebih kuat daripada dunia luar. Ketika Anda dipromosikan ke alam kaisar leluhur suatu hari, Anda akan dapat merasakan keberadaan ki leluhur langit dan bumi. Juga, orang suci ini akan memberitahu Anda selanjutnya, distribusi kekuatan di kuil Tianmen, Anda harus mengingatnya, ucap wanita itu. Tan Yun membungkuk sedikit, gadis suci, tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Ada jejak kesedihan di mata indah wanita bertopeng itu, dan dia kembali normal, menjelaskan, kuil Tianmen dibagi menjadi 2 bagian, 3 bidang bintang utama Tianmen. Mereka adalah bidang bintang 4 keterampilan pil, formasi, artefak, dan jimat, dan bidang bintang manusia, dan bidang bintang orc. Di bidang bintang orc, dari murid tukang hingga suci tertinggi, sesepuh bukan manusia. Dari wilayah bintang ras manusia hingga murid tukang, hingga tetua suci tertinggi, mereka semua adalah manusia. Kekuatan antara dua wilayah bintang ini sama dan tidak saling mematuhi. Tuan Istana Dewa Surgawi adalah ras manusia, dan wakil kepala istana adalah seorang orc, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, suci, bagaimana dengan wilayah bintang 4 seni kita, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita bertopeng itu menghela nafas sedikit dan berkata, jumlah murid di wilayah bintang ras manusia telah mencapai 1,2 miliar L. Jumlah murid di wilayah bintang orc telah mencapai 790 juta, dan wilayah bintang 4 seni kami telah mencapai 790 juta, semua murid di sekolah berjumlah hanya 10 juta. Bidang bintang 4 seni kita lemah, kurang dari 1% dari 2 bidang bintang, ucap wanita itu. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengangkat alisnya, Sein, kalau begitu status bidang bintang 4 seni tidak boleh lebih rendah dari bidang bintang 2 kan, bagaimanapun, kuil Tianmen, apakah itu murid manusia atau murid orc, tidak dapat dilakukan tanpa pil dan senjata kan, ucap Tan Yun. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan, wanita bertopeng itu berkata dengan hati yang berat, dulu, Patriark Sishu kami adalah wakil penguasa istana kedua dari kuil Tianmen, pada waktu itu, kekuatan domain bintang Sishu kami, dan domain bintang ras manusia dan kekuatan domain bintang binatang tidak ada perbedaan, bidang bintang 4 seni secara bertahap menjadi sepi. Leluhur memiliki 3 murid langsung,
dan guruku berada di peringkat ketiga. Kakak senior guru menyerahkan wilayah bintang 4 teknik, memasuki wilayah bintang ras manusia, menjadi suci tertinggi dari wilayah bintang ras manusia, dan mengajarkan 4 teknik di wilayah bintang ras manusia. Dan kakak kedua guru juga meninggalkan wilayah bintang 4 teknik, memimpin sekelompok murid dan memasuki wilayah bintang orc. Guru tinggal di wilayah bintang 4 seni. Dengan paman guru memasuki wilayah bintang ras manusia, ada banyak murid di wilayah bintang manusia yang telah mempelajari 4 teknik selama bertahun-tahun. Wilayah bintang ras manusia tidak lagi membutuhkannya. Wilayah bintang 4 teknik kami untuk menyediakan pil obat dan senjata ajaib, dan wilayah bintang orc juga sama. Tidak hanya itu, wanita bertopeng itu tidak tahu harus berpikir apa, suaranya berhenti, dan suaranya menyenangkan, ada kemarahan yang tak ada habisnya di dalamnya. Hanya 100.000 tahun yang lalu, pimpinan Orc Starfield, wakil Palace Master, mengusulkan kepada Palace Master bahwa keberadaan Four Arts Starfield tidak diperlukan. Wakil kepala istana mengusulkan, menghapus wilayah bintang 4 teknik, dan biarkan 10 juta murid wilayah bintang 4 teknik diklasifikasikan ke dalam wilayah bintang ras manusia, sedangkan wilayah bintang 4 seni diberikan ke wilayah bintang orc. Itu terlalu menipu, ucap wanita itu. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi kemudian, ucap Tan Yun. Nanti, di bawah alasan guru, Raja Istana memberikan tenggat waktu. Wanita bertopeng itu berkata, beri guru 100.000 tahun menantang murid pemurnian senjata, jimat, formasi, dan alkimia di wilayah bintang orc dan wilayah bintang manusia. Jika wilayah bintang 4 teknik kami dapat memenangkan kejuaraan, kami akan mempertahankan wilayah bintang 4 teknik. Jika tidak, Tianmen Kuil tidak akan pernah memiliki wilayah bintang 4 seni, ucap wanita itu. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun berpikir dalam hati, ini adalah kesempatan, beri aku informasi sebelumnya dari 4 seni patriark tentang 4 seni pil, formasi, aryefam, dan jimat. Menurut pendapat saya pasti telah membuat kemajuan pesat dalam 4 seni, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun bertanya, Santo, karena leluhur dari 4 seni adalah mantan wakil kepala istana, maka leluhur mungkin tetap meninggalkan kitab rahasia, L. Jika itu benar-benar ditinggalkan, selama para murid dari wilayah bintang 4 seni dapat menembus dan mengalahkan murid 4 seni dari wilayah bintang ras manusia dan wilayah bintang orc, seharusnya tidak ada masalah, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, samar-samar terlihat bahwa wanita bertopeng senyum masam muncul di wajah di bawah kerudung ungu. Apa perbedaan antara apa yang kamu katakan dan apa yang tidak kamu katakan? Dari 4 seni tidak meninggalkan pengalaman atau buku rahasia tentang 4 seni, ucap wanita itu. Tan Yun melihat dia tampaknya tidak menunjukkan ekspresinya, tetapi hatinya penuh antisipasi. Dia tahu bahwa situasinya di alam leluhur tinggi sangat berbeda dengan di alam semesta yang lebih rendah. Di alam semesta tingkat rendah, dia selalu mampu mengatasi semua kesulitan dengan mengandalkan kekuatan murni, dan dia tidak perlu menggunakan cara lain untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi itu berbeda di alam leluhur tertinggi, apalagi dewa alam raja leluhur seperti saya. Bahkan para dewa dari alam kaisar leluhur berjalan-jalan seperti anjing. Tan Yun tahu betul bahwa di alam leluhur tertinggi, keterampilannya tidak berlebihan, dan ketika kekuatannya rendah, jika dia dapat mencapai puncak dari 4 keterampilan, dia akan memiliki banyak cara untuk membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala mereka di depannya dan tingkatkan sarana penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, dari sudut pandang Tan Yun, bahkan jika dia datang ke kuil Tianmen sekarang, dia bahkan bukan murid tukang, apalagi rasa memiliki. Selain itu, apakah wilayah bintang 4 teknik akan dianeksasi? Dia tidak peduli, untuk saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan adalah apakah patriark wilayah bintang 4 seni telah meninggalkan pengalaman dan buku rahasia tentang 4 seni. Jika demikian, bagaimana Tan Yun bisa mendapatkannya? Wanita bertopeng menghela nafas dan berkata, Tuan Patriark memang meninggalkan pengalaman 4 seni, serta kitab suci rahasia, tapi... Sebelum wanita bertopeng itu menyelesaikan kata-katanya, suara kecemasan datang dari kejauhan. Saudari Junior Sin, ada sesuatu yang buruk. Ini sudah berakhir, ucap suara itu. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru melesat keluar dari Laut Bintang Timur,
dan dalam sekejap mata, di depan mereka berdua, berubah menjadi seorang gadis muda dengan gaun biru. Gadis itu ramping, lembut dan menyenangkan, tetapi pada saat ini, wajahnya penuh kecemasan. Kakak senior 8, ada apa? Ucap wanita bertopeng itu mengangkat alisnya. Miao Qingqing mengabaikan Tan Yun secara langsung, dia berkata dengan cemas, guru sangat marah, dia ingin membunuh kakak senior. Saudari muda Xin, guru paling mencintaimu pada hari kerja, pergi dan bujuk guru, ucap Miao Qingqing. Air mata yang jernih dan mendesak mengalir deras di matanya. Oke, sebagai tanggapan, wanita bertopeng mengeluarkan senzu dan mendorong Tan Yun dan Miao Qingqing menuju langit berbintang timur dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam perjalanan ke sana, wanita bertopeng itu bertanya, kakak senior 8, apa yang terjadi, mengapa guru sangat ingin membunuh kakak senior, ucap wanita itu. Miao Qingqing mulai menjelaskan dengan air mata yang menetes. Sementara Miao Qingqing berbicara tentang situasi dan konsekuensinya, Tan Yun juga mendengarkan. Di langit berbintang yang luas di kuil Tianmen, ada 3 daratan terestrial yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Pusat bidang bintang manusia dan bidang bintang orc. Di antara mereka, yang paling dekat dengan gerbang kuil Tianmen adalah lapangan bintang Sishu. Tanah terapung di tengah wilayah bintang Sishu adalah tempat tinggal Dao Kun hari ini. Para tetua dan murid di bidang bintang 4 seni lainnya tinggal di bintang yang berbeda. Selain itu, bintang-bintang kuil Tianmen berkali-kali lebih kecil dari bintang-bintang di alam semesta. Pada saat ini, di luar istana yang megah di kedalaman tanah terapung Sishu di pusat wilayah bintang Sishu, ada puluhan ribu murid berseragam, pakaian pil, pakaian perang, dan jimat berlutut. Di depan puluhan juta murid wilayah bintang 4 seni, ada total 120 tetua, dan orang suci. Mereka memandang seorang lelaki tua gemuk berusia 90-an di luar aula utama, semua dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Orang tua berperut buncit, berambut putih tidak lain adalah pemimpin dari bidang bintang 4 keterampilan saat ini, dan dia juga seorang lelaki tua bijak, yang bernama Dao Kun. Seorang pria parubaya sederhana dan tampak jujur berlutut di depan Dao Kun adalah murid tertua Dao Kun, yaitu Si Tonghai. Dao Kun memelototi ribuan murid yang berlutut, meraung seperti guntur, sampah. Semuanya sampah. Dalam 100 tahun lagi, itu akan menjadi duel dengan murid-murid Human Race Starfield dan Orc Starfield, tapi apa tentang kamu? Kamu sangat mengecewakanku, aku tidak melihat harapan apapun padamu, hanya keputusasaan, ucap Dao Kun. Menghadapi Dao Kun yang marah, 10 juta murid yang berlutut menggigil. Terutama kamu, Dao Kun dengan marah menunjuk Si Tonghai yang berlutut di depannya, dan berkata dengan tegas, guru telah memberimu harapan yang tinggi, dan memberimu 99.900 tahun, sehingga kamu bisa menjadi bagian dari ramuan dan senjatamu telah ada terobosan. Selama periode ini, aku telah mengajarimu sekitar 80.000 tahun pengalaman dalam pil dan ki, tetapi kamu. Sebelum Dao Kun selesai berbicara, Si Tonghai bersujud berat, dengan darah di kepalanya dan air mata di matanya, dia dengan hormat berkata, guru, itu adalah ketidaktahuan murid, dan murid ini telah gagal memenuhi harapan guru. Guru tahu bahwa selama 100 tahun, aku tidak bisa menembus 2 teknik pil dan peralatan, Tuer juga tahu bahwa jika aku tidak dapat menerobos, setelah 100 tahun, Tuer pasti akan kalah ketika bertemu para jenius di bidang bintang ras manusia dan orc bidang bintang, ucap Si Tonghai. Ada keengganan di matanya. Dia sangat jelas bahwa para murid di bidang bintang 4 seni jauh lebih rendah daripada murid-murid jimat dan formasi di bidang bintang manusia dan bidang bintang orc. Dia awalnya berharap bahwa murid tertuanya yang paling terhormat, Si Tonghai, akan mampu membuat terobosan dalam alkimia dan peralatan di sepanjang jalan. Dengan cara ini, dia masih dapat mengusulkan di depan Master Istana untuk terus mempertahankan wilayah bintang 4 teknik. Tapi sekarang sepertinya semuanya mewah. Memikirkan hal ini, Dao Kun yang sudah pemarah, gemetar karena marah. Suci tua, tolong tenanglah, ucap Suci Agung bernama Wei Rui, membungkuk dan terhibur. Hentikan amarahku, bagaimana kamu bisa membiarkanku memadamkan amarahku, ucap Dao Kun dengan marah menunjuk pada tetua Gan Wei Rui, tetua Taisang, dan tetua bijak. Kalian semua tahu betul bahwa jika keempatnya seni berhadapan dalam 100 tahun, bidang bintang 4 seni kita akan kalah,
dan kemudian bidang bintang 4 seni akan hilang. Atau, di dalam hatimu, kamu tidak peduli dengan kelangsungan hidup wilayah bintang 4 seni, kamu sudah memikirkannya. Setelah kepala istana menghapus wilayah bintang 4 seni, bagaimana kamu ingin pergi ke perlombaan manusia, wilayah bintang dan wilayah bintang orc, ucap Dao Kun. Menghadapi Dao Kun dimarahi, banyak tetua, dan orang suci berlutut satu demi satu. Orang suci Agung Wei Rui memandang Dao Kun dengan air mata mengalir di wajahnya. Orang Agung Suci, bawahan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan wilayah bintang Sishu. Bawahan ini juga memikirkan murid wilayah bintang Sishu kita, dan kita akan dapat untuk mengalahkan bintang Teran dalam 100 tahun, domain bintang Orc, tetapi hal-hal menjadi bumerang, ucap Wei Rui. Orang suci, penatua, dan penatua lainnya juga setuju. Bas. Dalam getaran kehampaan, Senzu berlayar ke langit di atas 4 teknik tanah terapung, dan wanita bertopeng dan Miao Qingqing menyapu Senzu dengan kecepatan tinggi dan berlutut di depan Dao Kun. Guru, jangan bunuh kakak laki-laki itu, ucap wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan memohon, ini bukan salah kakak laki-laki telah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun, kitab suci rahasia, itu benar-benar terlalu sulit untuk dipahami. Selain itu, wanita bertopeng itu berkata, selain itu, dengan penguasaan Anda dalam alkimia dan peralatan, Anda tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Guru, murid tidak bermaksud menyinggungmu, murid baru saja mengatakan yang sebenarnya, ucap wanita bertopeng itu. Mendengarkan kata-kata wanita bertopeng itu, semua pejabat dan murid tingkat tinggi berkeringat dingin untuknya. Anda harus tahu bahwa meskipun wanita bertopeng mengatakan yang sebenarnya, Dao Kun benar-benar tidak dapat memahami pengalaman dan buku-buku rahasia yang ditinggalkan oleh para leluhur, tetapi dia tidak dapat mengatakannya di depan semua orang. Di mata semua orang, bahkan jika Dao Kun sangat menyukai wanita bertopeng pada hari kerja, pada saat ini, dia akan sangat marah. Namun, hasilnya tidak terduga. Dao Kun tidak marah. Dia menatap wanita bertopeng itu, terdiam untuk waktu yang lama. Setelah lama terdiam, Dao Kun perlahan berbalik dan berjalan dengan gemetar ke kuil 4 seni, hanya menyisakan suara tua dan tak berdaya untuk semua orang. Lupakan saja, lupakan, biarkan itu menjadi takdirmu. Semuanya pergi, ucap Dao Kun. Setelah mendengar ini, para pejabat tinggi dan murid pergi satu demi satu dan kembali ke istana bintang masing-masing. Pada saat ini, hanya Xin Bingxuan, Miao Qingqing, dan Si Tonghai yang tersisa di luar kuil 4 seni. Kakak senior, cepat bangun, Miao Qingqing buru-buru membantu Si Tonghai, kali ini terima kasih kepada junior sister Jiu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, ucap Miao Qingqing. Si Tonghai menghadap Xin Bingxuan dan berkata dengan penuh terima kasih junior sister Jiu, ucap Si Tonghai. Wanita bertopeng itu bernama Xin Bingxuan. Sama-sama, Xin Bingxuan berkata dengan lembut, kakak senior, jangan salahkan guru, ucap Xin Bingxuan. Saudari ke-9, Anda tidak perlu mengatakannya, saya mengerti, Si Tonghai merasa menyesal, selain itu, keduanya ini salahku, guru telah mengabdikan 80.000 tahun kerja keras untukku, mengajariku alkimia dan artefak, tetapi aku mengecewakannya, ucap Si Tonghai. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.